Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Bersama saya Dr. Indra Permana. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari segala kejahatan, hasad, pandangan mata jahat, gangguan jin, kiriman-kiriman sihir, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tukang sihir di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita akan bahas terlebih dahulu tentang sihir. Definisi sihir. Secara bahasa, sihir berarti apa yang samar dan halus sebabnya. Sedangkan sihir menurut istilah, ada beberapa ulama yang mendefinisikannya. Di antaranya adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyatakan sihir adalah jampi-jampi atau mantra dan uqad. Uqad itu simpul ya, atau buhul yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga menimbulkan sakit atau bahkan membunuh ya, menimbulkan kematian, serta bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah, definisi yang dibuat oleh Ibnu Qudamah ini mendapatkan kritik dari para ulama karena di dalamnya tidak memasukkan sihru takhyil atau sihir khayal, sihir yang berupa ilusi, sihir yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam dalam definisi ini, jadi masih kurang. Dan dalam definisi ini juga tidak menyebutkan bahwa sihir itu terjadi dengan cara atau dengan adanya hubungan dengan jin, meminta bantuan dari bangsa jin. Kemudian ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa sihir itu ada dua bentuk. Yang pertama, sihir yang syirik atau kufur, yaitu sihir yang menggunakan bantuan jin. Dan yang kedua adalah sihir yang tidak syirik atau kufur, yaitu sihir yang menggunakan obat-obatan, asap, dan sejenisnya untuk menimbulkan pengaruh. Jika kita perhatikan sihir yang kedua, sihir yang model kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini, lebih merujuk kepada sihir dalam definisinya secara bahasa, yaitu apa yang samar atau tidak terlihat sebabnya ya, tidak nampak, tidak jelas, sesuatu yang samar, yang tidak nampak, tidak jelas sebabnya. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya adalah sulap. Sulap itu sekedar menggunakan kepandaian atau kecepatan tangan atau trik-trik tertentu. Sulap itu dimasukkan juga ke dalam sihir secara bahasa ya, definisi yang secara bahasa, sesuatu yang samar atau tidak nampak atau tidak jelas sebabnya, termasuk sihir dalam konteks atau definisinya secara bahasa. Apabila sulap itu tidak menggunakan bantuan jin, ya mungkin aja ada sulap yang menggunakan bantuan jin ya, saya juga tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi kalau sulap itu hanya menggunakan trik-trik atau kecepatan tangan dan tidak menggunakan bantuan jin, maka itu hanyalah atau itu termasuk ke dalam sihir secara bahasa. Jadi yang dimaksud dengan sihir dalam istilah atau dalam lafaz-lafaz yang
ada di dalam syariat, misalnya yang sihir yang disebutkan di dalam Al-Quran atau sihir yang disebutkan di dalam hadis, yang membuat pelakunya musyrik itu adalah sihir dengan menggunakan bantuan jin, ya. Nah, dari sini bisa kita ambil poin-poinnya, yaitu sihir adalah sesuatu yang samar atau tidak terlihat sebabnya yang dapat menimbulkan pengaruh pada pikiran dan badan. Mengapa tidak terlihat? Karena sihir menggunakan bantuan dari jin atau merupakan pekerjaan para jin. Sihir itu berupa apa? Sihir itu berupa jampi-jampi, mantra-mantra yang dibaca, yang dihembuskan, maupun yang ditulis untuk tujuan tertentu. Ya, jadi kalau orang nanya sihir itu apa? Bentuknya apa sih sihir itu? Sihir itu jampi-jampi, mantra-mantra yang dibaca atau dihembuskan atau yang dituliskan untuk tujuan tertentu. Oke, itu adalah definisi dari sihir. Sekarang kita bahas siapakah tukang sihir. Tukang sihir adalah orang yang melakukan pekerjaan sihir. Tentu saja ya, namanya juga tukang sihir kan. Dia ahli sihir, artinya dia mempunyai atau memiliki ilmu sihir dan mempraktekkan sihirnya secara terus-menerus. Nah, itu tukang sihir ya. Dia punya ilmu sihir, dia mempraktekkan sihirnya secara terus-menerus. Sebab ada juga orang yang bukan tukang sihir tapi dia melakukan sihir. Dia tidak disebut tukang sihir karena dia bukan orang yang ahli sihir dan melakukan sihir secara terus-menerus. Dia hanya sesekali atau mungkin cuma sekali itu. Mungkin dia coba-coba atau ngetes misalnya melakukan sihir. Karena sihir itu bisa dilakukan oleh selain tukang sihir juga, ya. Mudah, caranya mudah, asal terpenuhi syaratnya saja. Nah, sebagaimana penjelasan tentang definisi sihir tadi, sehingga tukang sihir itu adalah orang yang membaca mantra-mantra, membaca jampi-jampi, atau menuliskan mantra-mantra, menuliskan jampi-jampi, atau meniup-niup, ya, menghembus pada uqad atau simpul. Uqad itu misalnya ini tali, kabel ya misalnya. Kemudian saya buat simpul. Nah, ini simpul ini namanya uqad ya, buhul. Ya, buhul ini atau uqad ini adalah salah satu media sihir. Salah satu media untuk mengerjakan sihir. Nah, ini yang ditiup itu. Gitu ya, atau ini ya, uqad. Oke. Yang kemudian memberikan pengaruh pada seseorang atau pada sesuatu ya. Yang dengan itu para jin bekerja di bawah kehendaknya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi mantra-mantra yang dibaca, jampi-jampi yang dibaca, mantra-mantra yang ditulis, jampi-jampi yang ditulis, atau buhul-buhul atau uqad yang ditiup itu membuat para jin bekerja di bawah kehendaknya, di bawah kehendak si tukang sihir itu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu apa tujuan sihir? Apa sih tujuan sihir itu? Secara umum, sihir itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah memisahkan atau menjauhkan sesuatu. Yang kedua adalah menyatukan atau mengumpulkan sesuatu, mendekatkan sesuatu. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya, yaitu kombinasi antara memisahkan sesuatu dan menyatukan sesuatu. Sihir yang memisahkan biasanya lebih berkonotasi pada sesuatu yang jahat, sesuatu yang negatif. Sihir yang tujuannya memisahkan itu. Misalnya untuk membunuh orang. Sihir yang digunakan atau dikerjakan untuk membunuh orang. Memisahkan nyawa dari jasadnya. Memisahkan kehidupan seseorang dari dirinya. Sihir untuk menceraikan antara suami istri misalnya, menjauhkan laki-laki dari istrinya atau sebaliknya, antara anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara, teman dengan teman.
dipisahkan, dibuat benci agar terpisah, bercerai, berjauhan. Kemudian sihir untuk membuat seseorang tidak bisa menikah, memisahkan atau menjauhkan dia, seseorang itu, dari pasangannya, dari menikah. Dia tidak bisa menikah jadinya. Kemudian sihir untuk menimbulkan penyakit, memisahkan seseorang dari kesehatannya, ya, menimbulkan penyakit misalnya penyakit di perut, penyakit di ginjal, lumpuh, gila, dan yang lainnya, ya. Kemudian penyakit yang membuat seseorang tidak bisa menggauli istrinya. Oke. Kemudian sihir untuk membuat toko sepi, ya, memisahkan tempat usaha dari pelanggannya. Inilah di antara contoh-contoh sihir yang tujuannya untuk memisahkan, ya, menjauhkan sesuatu. Termasuk juga sihir yang untuk menjauhkan jin atau sihir lain dari seseorang atau dari suatu tempat. Itu termasuk tujuannya memisahkan. Sedangkan sihir yang menyatukan dua hal biasanya lebih berkonotasi baik, tujuan baik, ya, dalam tanda kutip tapi, ya. Misalnya sihir untuk menimbulkan cinta, membuat seorang atau pasangan jadi tunduk, membuat orang jadi suka, jadi sayang. Misalnya sihir untuk mendatangkan banyak pelanggan ke toko atau tempat usaha, sihir untuk membuat suami tidak berpaling, dikunci istilahnya. Jadi dia selalu bersama dengan istrinya, tidak mau lepas, tidak mau berpaling kepada perempuan lain. Sihir untuk mengembalikan suami yang tidak pulang, lama tidak pulang, atau dia pergi bersama perempuan lain, disihir supaya dia kembali. Sihir untuk mengikat jin, mendatangkan jin, untuk menarik benda pusaka, dan yang lainnya. Sedangkan sihir yang berupa kombinasi, contohnya sihir yang dilakukan untuk pengobatan badan atau tempat. Biasanya sihirnya bekerja untuk menyatukan kembali kesehatan yang hilang ke badan, ya, atau membawa kembali pelanggan yang pergi sekaligus, menjauhkan jin lain, dan juga sihir dari badan atau tempat usaha. Jadi di waktu yang sama, ya, sihirnya itu mendekatkan, menyatukan, yaitu mengembalikan kesehatannya misalnya, atau membawa kembali pelanggannya yang pergi biar ramai tempat usahanya, dan di saat yang sama atau sekaligus menjauhkan jin lain atau sihir lain dari dirinya atau dari tempat yang diobati itu. Itulah sekilas tentang tujuan sihir secara umum. Sekarang kita bahas tentang sihir di Indonesia, tukang sihir di Indonesia maksudnya, ya. Di Indonesia sihir dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan ilmu hitam, dan yang kedua adalah ilmu putih. Jadi ada istilah untuk sihir nih, ilmu hitam dan ilmu putih. Tapi apapun namanya, yang pasti kedua-duanya adalah sihir. Sihir ya sihir. Siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dia telah kufur, melakukan kekufuran, dimurka oleh Allah, dan merupakan dosa besar. Sebenarnya ini merujuk pada konsep dari tujuan umum sihir yang tadi saya jelaskan itu, yaitu memisahkan atau menyatukan. Yang disebut ilmu hitam biasanya merujuk pada sihir yang tujuannya untuk memisahkan. Di Indonesia ilmu hitam ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya santet, ada yang menyebutnya teluh, tenung, guna-guna, gendam, pulung, tuju, dan lain-lain. Sedangkan ilmu putih ini dinisbatkan pada ilmu sihir yang menyatukan, yang tadi itu yang berkonotasi positif, ya. Penyebutannya juga beragam di daerah-daerah. Ada yang disebut pelet, ada yang disebut pengasihan, penunduk, penglaris, pemagar, pendinding, puter giling, jaran goyang, dan yang lainnya. Intinya untuk mendekatkan atau menyatukan, ya. Tapi
bagaimanapun, sekali lagi, semua itu adalah sihir. Mau itu ilmu putih, mau itu disebut ilmu hitam, ya, semuanya adalah sihir. Sehingga ada kesan bahwa tukang sihir itu ada yang baik dan ada yang jahat. Karena tadi dibagi atau diyakini ini ada ilmu hitam, ini ilmu putih, sehingga seolah-olah si tukang sihir pun terbagi menjadi dua. Ada tukang sihir yang jahat, ada tukang sihir yang baik, gitu maksudnya. Namun kenyataannya seorang tukang sihir itu mereka mampu melakukan semuanya. Dua-duanya itu bisa. Kalau orang punya ilmu sihir, apakah itu memisahkan, apakah itu menyatukan, atau kombinasi keduanya. Makanya tukang sihir itu bisa mencelakai orang, dia juga bisa menyatukan orang, dan juga bisa mengobati orang sekaligus, ya. Komplit insyaallah. Oke. Namun ada juga sebagian orang yang mengatakan atau mempercayai bahwa yang dimaksud dengan ilmu putih adalah ilmu yang menggunakan kekuatan gaib namun dengan cara Islami. Nah, ini sebagian orang berkeyakinan seperti itu. Disebutnya ilmu putih. Bukan sihir katanya, ini ilmu putih. Atau yang mungkin lebih lebih ekstrim, lebih vulgar gitu ya mungkin ya. Boleh dibilang. Mereka menyebutnya karomah. Ini karomah katanya, ilmu putih. Oke. Nah, berkenaan dengan hal ini, maka praktek sihir yang difahami oleh sebagian orang itu menjadi kabur atau menjadi tidak jelas. Di Indonesia ini jarang rasanya orang menyebut istilah tukang sihir atau menggunakan kata tukang sihir, ya. Kalau saya datang ke rumah pasien, sering ada keterangan seperti ini, "Dok, di kampung saya itu banyak dukun, Dok," katanya. "Dok, keluarga saya dulu suka berobat ke dukun. Dok, dulu saya pernah minta pengasihan sama orang pinter. Dok, bagaimana ya, dulu saya pernah datang ke paranormal, terus dia bilang saya ada yang ngikutin," dan seterusnya. Hampir tidak pernah pasien atau keluarganya itu menyebut tukang sihir. Di Indonesia ini istilah yang digunakan itu tumpang tindih, ya. Sehingga kadang disebut dukun. Ini yang paling sering nih. Nah, dukun itu kalau secara bahasa orang kalau dengar kata dukun tuh langsung konotasinya itu langsung negatif, ya. Karena sebagian memang mencitrakan dirinya seperti itu. Misalnya dukun santet gitu. Padahal dukun itu sendiri ada pembagiannya. Dukun itu istilah yang dipakai di masyarakat, terutama di kampung yang masyarakat tradisional, yang merujuk pada orang yang bisa mengobati, orang dengan keahlian tertentu yang bisa mengobati. Dan memang biasanya identik dengan hal-hal yang sifatnya mistis, ya. Sebagian besar itu seperti itu. Dukun itu nanti dibagi, ada dukun santet, ada dukun bayi, dukun patah, dukun beranak, dan yang lainnya, ya. Nah, itu. Tapi kalau biasanya orang menyebutkan dukun atau disebutkan dukun, yang langsung terasosiasi di pikirannya itu dukun yang tadi itu, yang arahnya ke santet, ke ilmu-ilmu sihir yang jahat gitu. Oke. Nah, di Indonesia yang seperti itu biasanya disebut dukun, ya, yang paling sering. Kadang juga disebut paranormal, kadang disebut orang pinter, praktisi supranatural, orang indigo, dan lain-lain. Banyak sekali, apalagi di media. Di media itu banyak istilah-istilah untuk menyebutkan itu. Paranormal, parapsikolog, itu yang terakhir pernah saya dengar tuh, paranormal, parapsikolog, dan yang lainnya. Nah, sedangkan dalam istilah syar'i, orang yang punya khodam atau pembantu dari bangsa jin, yang membantunya, yang membuat dia jadi pinter, jadi tahu, jadi ajaib, jadi sakti, itu ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Dalam syariat kita, ya, secara syar'i itu ada 3 kelompok orang yang punya kemampuan seperti ini yang datang dari bantuan khodam bangsa jin, ya. Yang pertama adalah sahir. Sahir itu adalah tukang sihir.
Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kahin, yang disebut kahin. Kahin itu setiap orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Kahin itu orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri dengar berita langit. Jin-jin yang bertumpuk-tumpuk sampai ke langit itu, mereka mendengarkan berita-berita langit. Nah, itu disampaikan ke dia. Nah, itu namanya kahin. Cirinya dia dikenal biasanya memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan, atau dikenal bisa mengetahui isi hati dari seseorang. Jadi pekerjaan dia tuh mengaku mengetahui perkara gaib, memberitahukan perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Oh, nanti presiden kita tuh yang bakalan jadi presiden kita ini. Oh, nanti bakal ada selebriti yang mati di bulan ini, tahun ini misalnya. Nanti akan ada kecelakaan pesawat di bulan ini, tahun ini. Nanti ada kecelakaan kereta api misalnya. Akan ada bencana gunung berapi nanti di bulan ini, tahun ini. Tentang masa depan. Nah, itu kalau ada orang yang pekerjaannya seperti itu, aktivitas sehari-harinya seperti itu, nah itu disebut dengan kahin. Kalau sahir, tukang sihir, kerjaan sehari-harinya ya menyihir, melakukan sihir. Yang ketiga adalah arraf. Arraf ya. Arraf adalah sebutan untuk orang yang mengaku mengetahui tentang suatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat tertentu, sehingga bisa menunjukkan barang hilang, kemudian mencari barang curian, dan yang lainnya. Ya, bedanya arraf dengan kahin adalah kalau arraf biasanya mereka menggunakan media, misalnya kartu. Jadi melalui kartu itu dia memberitahukan perkara yang sifatnya gaib, atau memberitahukan sesuatu yang tidak terlihat atau tidak diketahui oleh orang yang diberitahukannya itu ya. Perkara gaib lah. Nah, dia pakai media kartu atau batu ditabur, atau tulang. Ini tulang terus dia lempar gitu. Oh, kalau seperti ini tandanya begini, nanti akan terjadi begini. Oh, kalau gini berarti dia ada di sini. Nah, kayak gitu. Atau melihat gugusan bintang, dan yang lainnya. Intinya kalau arraf itu dia bisa menebak, bisa meramal, bisa mencari sesuatu, bisa mengatakan sesuatu yang sifatnya gaib dengan isyarat-isyarat tertentu ya, melakukan perbuatan-perbuatan tertentu menggunakan media tertentu. Sedangkan kahin itu tidak. Kahin itu kayak ada bisikan langsung aja, kayak ada gambaran gitu, langsung dia bicara, ngasih tahu ke orang yang dihadapinya. Itu. Jadi ada sahir, kahin, dan arraf. Namun kenyataannya tukang sihir ya, para tukang sihir itu biasanya juga bisa menerawang. Mereka itu menerawang, mencari barang hilang juga bisa, meramal masa depan juga bisa. Kalau Anda berobat ke tukang sihir, sebelum Anda cerita penyakit Anda pun dia sudah tahu. Nah, itu kan seperti kahin, seperti arraf. Keluhanmu ini gini ya, oh setiap malam dada kamu panas kan, 4 hari yang lalu kamu ada naik gunung, terus ambil air di sebuah sumur kan, di gunung itu. Oh, rumahmu menghadap ke barat, gentengnya warna merah, ya kan, nah itu, dan seterusnya. Kita, oh iya benar, gila, sakti orang ini, kita belum cerita dia udah tahu. Nah, itu bisa tahu sebelum kita cerita. Jadi kadang-kadang tukang sihir itu dia punya kemampuan sebagai kahin, dia juga punya kemampuan sebagai arraf. Tapi ketika kahin, orang yang merupakan seorang kahin atau seorang arraf, belum tentu dia adalah tukang sihir, karena mungkin dia tidak melakukan sihir, menyihir gitu ya. Walaupun mungkin dia tahu, mungkin ya. Tapi yang disebut tukang sihir itu kan tadi orang yang punya ilmu sihir dan mempraktekkan sihirnya secara terus-menerus setiap hari gitu. Dia buka praktek misalnya pengobatan atau untuk pengelarisan atau untuk menyatukan, memisahkan gitu. Kegiatan utamanya itu melakukan sihir, ngasih mantra yang ditulis atau yang disebut jimat itu, ngasih jimat. Setiap ada orang ada perlu dengan dia dikasih jimat, dikasih ageman, pegangan gitu. Itu tukang sihir. Nah, mengapa tukang sihir bisa begitu? Mengapa kahin, mengapa arraf bisa begitu?
Karena diberitahu oleh jinnya, ya, khodamnya, perewangannya itu. Setiap mereka itu biasanya ada jin atau ada yang menjadi khodam atau perewangan, ya. Kemudian sahir, kahin, dan juga arraf itu bukan gelar. Jadi jangan harap Anda akan menemukan misalnya sahir indra permana atau kahin indra permana atau arraf indra permana, karena itu bukan gelar, bukan seperti dokter indra permana atau profesor indra permana, ya. Semua ini hanyalah predikat untuk merujuk pada siapa hakikat dari diri mereka sebenarnya. Kayak misalnya ada orang melakukan korupsi, orang itu disebut koruptor gitu kan, karena dia melakukan korupsi, tapi bukan jadi gelar kan, bukan jadi gelar misalnya koruptor indra permana gitu, bukan seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, insyaallah. Nah, di masyarakat mereka bisa bergelar, mereka mungkin memiliki gelar orang tinggi, orang mulia, seperti pada umumnya, ya, yang ada di masyarakat maksudnya. Baik itu gelar penghormatan adat atau tradisi setempat maupun gelar agama. Nah, ini perlu saya tekankan. Ingat ya, tukang sihir atau kahin atau arraf di masyarakat kita bisa saja bergelar ki indra permana misalnya, atau mbah indra permana, abah indra, empu, datuk, dan yang lainnya. Bisa saja gelarnya seperti itu. Orang yang Anda kenal di kampung atau di sosial media dengan panggilannya sebagai ki indra permana misalnya, mbah, abah, empu, datuk, bisa aja si tukang sihir itu bergelar seperti itu. Atau bisa juga dia adalah orang dengan gelar tokoh agama, misalnya ustadz. Dia di kampung atau di sosial media disebut atau digelari ustadz, digelari kiai, digelari gus, haji, habib, syekh, dan yang lainnya. Maka hati-hati, itu gelarnya di masyarakat atau di sosial media, tapi hakikatnya ternyata dia seorang tukang sihir gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, sekali lagi, sahir, kahin, arraf itu bukan gelar, itu hanya predikat tentang apa yang mereka lakukan secara hakiki, ya. Dan orangnya mungkin saja di masyarakat itu bergelar atau memiliki gelar-gelar kehormatan adat atau kehormatan di masyarakat seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Anda harus bisa mengenalinya dengan baik agar tidak salah dalam bertanya. Siapa tahu mau tanya dengan orang itu kan, atau berobat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya, tukang sihir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tukang sihir yang tidak menggunakan atribut Islam, dan yang kedua, tukang sihir yang menggunakan atribut Islam. Tukang sihir yang tidak menggunakan atribut Islam bisa KTP-nya Islam, bisa juga KTP-nya bukan Islam. Yang KTP-nya Islam itu memang dulunya dia orang Islam, dia Muslim sebelum dia jadi tukang sihir. Tapi setelah dia jadi tukang sihir, dia tidak lagi mengerjakan syariat Islam seperti sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak pergi haji. Penampilannya pun tidak terlihat Islami, tidak ada kesan bahwa dia adalah seorang Muslim. Sedangkan tukang sihir yang KTP-nya non-Muslim, ya memang dia beragama non-Muslim. Jadi dia mungkin punya agama lain gitu selain Islam. Kalau dia religius, dia akan berpenampilan sesuai agamanya, ya. Tapi kalau tidak, maka dia akan berpenampilan apa adanya atau cenderung menunjukkan identitas suku atau tradisi yang dianutnya. Mereka inilah yang di masyarakat yang dikenal dengan sebutan ki, mbah, abah, empu, datuk, dan yang lainnya. Adapun tukang sihir dengan atribut Islam, dia berpenampilan Islam, ya, Islami. Bahkan sangat mirip dengan tokoh pemuka agama. Memakai surban, misalnya pakai jubah, memanjangkan janggut, sholat di masjid, pergi haji. Nah, mereka ini kalau di Indonesia disebut sebagai kaikun atau kiai dukun
atau uskun, ustadz dukun. Nah itu kan jarang atau hampir tidak pernah mereka disebut sahir atau tukang sihir, jarang, pasti sebut dukun. Nah itu. Padahal mereka melakukan praktek sihir. Pemirsa, kalau Anda datang berobat misalnya kepada tukang sihir yang tidak menggunakan atribut Islam, Anda mungkin akan mendapati beberapa ciri khas di rumahnya atau di tempat prakteknya. Di sana Anda akan melihat patung, berbagai macam patung, entah itu di mejanya atau di dindingnya tempat prakteknya itu. Patung hewan, patung sesembahan agama lain, patung syaitan, jenglot. Anda mungkin akan melihat itu. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian topeng. Di tempat prakteknya atau di rumahnya itu biasanya ada topeng. Ya, walaupun tidak semua mungkin. Topeng-topeng adat dari daerah tertentu di Indonesia, topeng-topeng yang merupakan perwujudan dari muka syaitan. Lalu Anda akan melihat adanya benda pusaka klenik di tempat prakteknya tuh. Berupa keris misalnya, keris, tombak, pedang, dan yang lainnya itu. Mungkin lebih dari satu juga disusun tuh, keris-kerisnya tuh. Kalau keris, sekilas mirip dengan keris biasa, ya, yaitu keris yang bukan benda klenik. Yang saya maksud di sini, keris yang merupakan benda klenik tentu saja. Benda klenik yang mereka miliki itu, keris pusaka klenik maksudnya. Nah, kalau secara zahir ya, kita ngelihat keris yang biasa, keris biasa dengan keris yang benda klenik ini memang sama seperti itu bentuknya. Cuman biasanya ada ciri tertentu kalau itu adalah keris pusaka klenik. Misalnya pada kerisnya itu ada ikatan kain kuning atau kain putih, atau pada keris itu dililitkan bunga, untayan bunga, ya, atau dia diletakkan di atas air kembang. Jadi ada kayak kendi kecil, di dalamnya itu ada air kembang. Nah, kerisnya itu ditaruh di atas itu, atau di atas bakaran kemenyan. Ada alat bakaran, ada kemenyannya, dibakar, asapnya keluar kan. Nah, kerisnya itu taruh di atas itu. Nah, itu biasanya benda klenik, ya, keris klenik. Atau ketika Anda sedang diobatinya, dia menarik keris itu, dia tarik keris itu, terus dia begini, atau dia arah-arahkan ke Anda, dia putar-putar, atau misalnya bagaimana gitu. Nah, biasanya itu benda klenik, ya. Kemudian Anda akan melihat gambar atau lukisan di tempat dukun ini, di tempat tukang sihir ini, ya. Kalau di Indonesia yang paling sering itu adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Nah, itu sesembahan mereka. Besar biasanya lukisannya itu. Nah, misalnya kayak gini, ini tempat praktek misalkan. Kerisnya itu gambar Nyi Roro Kidul itu mungkin ada di belakang sini. Besar gambarnya. Nyi Roro Kidul. Ini yang banyak di Indonesia. Itu sesembahan mereka. Tempat mereka berdoa, tempat mereka minta hajatnya supaya dikabulkan, dan minta tentara dari bangsa jin. Jadi kalau dia mau ngerjakan sihir tuh, dia bakar dupa, dia menghadap ke foto itu, dia begini seperti agama lain tuh, ya. Itu dia berdoa, minta kepada Nyi Roro Kidul. Nah, dalam pengobatannya mungkin Anda akan diminta mendatangkan hewan dengan sifat tertentu. Nah, itu salah satu juga ciri dari tukang sihir. Kalau dia ngobatin, dia minta datangkan hewan tertentu. Misalnya ayam yang hitam semua, dari kepala sampai ujung kakinya warna hitam, kambing warna tertentu atau sifat-sifat tertentu, dan yang lainnya. Kemudian dalam pengobatannya mungkin Anda akan dimandikan. Dalam pengobatannya mungkin Anda diminta minum airnya. Dalam pengobatannya biasanya Anda akan dikasih jimat penangkal atau tamimah. Nah, itulah ciri-ciri tukang sihir yang tidak menggunakan atribut Islam. Yang tadi itu Anda panggil sebagai ki, mbah, abah, datuk, dan yang lainnya, empu. Sedangkan tukang sihir yang menggunakan atribut Islam, sebenarnya konsepnya sama sih, hanya berbeda tampilan aja, dikemas dengan kemasan yang berbeda.
Anda mungkin tidak akan melihat gambar Nyi Roro Kidul di tempat prakteknya, atau jenglot misalnya, atau keris pusaka di rumah mereka, mungkin tidak ada. Tapi Anda mungkin akan melihat gambar ulama di dinding rumah atau kamar prakteknya. Ini dinding gambar-gambar ulama besar, fotonya, foto ulama mungkin ya. Kemudian tasbih koka, berbagai minyak wangi, kertas-kertas, alat tulis, cincin akik, batu akik itu banyak misalnya. Itu beda, jadi kesannya itu beda. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama ya. Kesamaan mereka itu adalah mereka terkesan tahu perkara gaib. Nah, misalnya kayak saya nih, penampilan kayak gini kan Islami, tapi tahu gaib gitu. Wah, kamu nih ada yang ngikut. Wah, di rumahmu itu ada makhluk besar di belakang dekat tangga itu. Ini kayaknya kiriman orang itu. Jadi kayak seolah-olah tuh tahu gaib gitu. Itu kesannya kalau Anda berobat ke mereka, baik yang tadi itu beratribut Islam maupun yang tidak beratribut Islam. Bisa melihat jin, bisa menerawang, bisa tahu hal-hal yang belum diceritakan. Intinya dia terkesan sakti lah pokoknya. Itu karena mereka punya pembantu dari bangsa jin ya, yang disebut khodam atau perewangan. Nah, itulah si khodamnya itu tuh yang memberitahu. Oke? Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah yang seperti ini ada banyak dan tersebar di lingkungan kita? Mereka ini banyak. Ada yang menyembunyikan diri, ada juga yang terang-terangan mengekspos dirinya di media sosial. Kalau yang tidak menggunakan atribut Islam biasanya mudah untuk dikenali, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dia kalau secara penampilan, kalau dia tidak Islami, dia mungkin ngikut ke budaya atau adat bawaan dia. Misalnya, maaf, ini contoh ya, contoh. Misalnya orang tukang sihirnya orang Jawa. Biasanya dia berpakaian Jawa, pakai belangkon, pakai baju hitam-hitam misalkan, membawa keris. Jadi jelas gitu. Ini orang kok kelihatan ini ya, mistik gitu. Atau misalkan, maaf nih ya, ini hanya mencontohkan ya. Misalnya suku Dayak misalnya. Nah, itu dengan atributnya seperti itu. Dan dia terlihat mistik gitu. Terlihat mistis. Kalau dia orang Cina misalkan, ya Pak, atributnya atribut Cina, seperti orang Cina itu. Gitu. Nah, itu banyak ya. Masalahnya adalah tukang sihir yang menggunakan atribut Islam. Mereka menipu orang awam. Orang awam tuh susah membedakan ini kiai beneran, ini ustadz beneran, atau dia ini sebenarnya yang tadi disebut oleh apa istilahnya kaikun atau uskun itu gitu. Ini uskun, kaikun, atau beneran kiai, atau ini beneran ustadz yang lurus gitu. Nah, ini yang biasanya susah untuk dibedakan oleh orang awam. Dalam pengobatannya, mereka ini mungkin terdengar sesekali baca bismillah atau membaca sholawat, namun selebihnya bacaannya tidak jelas. Misalnya kalau dia mau mengobati orang tuh bismillahirrahmanirrahim, terus dia baca tidak jelas. Nah, itu tidak jelas. Kita yang jadi pasien atau keluarga pasien yang ada di situ tuh, apa yang dibacain tidak jelas gitu, kayak bisik-bisik. Kemudian ditambah gerakan-gerakan seperti sedang mengerahkan tenaga dalam, entah seperti mendorong atau menarik. Akan ada seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu. Mereka ini kalau mengobati tidak banyak membaca ayat atau doa, karena memang sudah dibantu oleh jin yang jadi khodamnya itu. Jadi tidak perlu membaca banyak-banyak, tidak seperti peruqyah. Peruqyah itu sangat mengandalkan bacaan saat meruqyah. Ya. Kalau mereka tidak, ya tadi itu paling baca bismillah atau sholawat misalkan yang kita dengar. Selebihnya itu tidak. Banyak kan gerakan tangan atau membaca yang tidak terdengar jelas. Biasanya itu mantra biasanya. Nah, yang kaikun atau uskun ini juga mantra atau jampe-jampenya itu
kadang mirip dengan bacaan Quran atau doa tertentu atau zikir tertentu, tapi pada hakikatnya itu adalah mantra sebenarnya, tapi menggunakan ayat Al-Quran. Contoh gini, contoh ya, biar tidak bingung. Contoh dia melakukan praktek sihir berupa pelet. Misalkan ada klien yang datang, klien ini minta supaya dia bisa didekatkan dengan seorang perempuan. Nanti dia akan ajarkan mantranya begini: kamu batin, pejamkan mata, kamu batin wajah perempuan itu, terus kamu tahan nafas sambil kamu mengucapkan potongan ayat dari surah Yusuf berikut ini. Saya tidak usah sebutkan ya. Ada potongan ayat, nah itu kamu lafazkan sebanyak 21 kali tanpa nafas. Nah itu Al-Quran, ayat Al-Quran dijadikan mantra untuk melet. Ada lagi kalau untuk nyantet misalkan pakai ini, dia ambil bata, misalkan batu bata itu dipuasakan 3 hari. Nah setelah 3 hari nanti itu dia akan membacakan ini, satu surat dari Al-Quran ya. Yang saya pernah dengar tuh ini surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin pada ayat ini tarmihim. Nah itu pada tarmihim itu tar tar itu untuk nyantet katanya, meledak itu di tempat yang ditujunya itu. Pada kalimat tarmihim bihijaratin min sijil, tar itu tar gitu, tar meledak. Nah itu contoh kan Al-Quran dibuat mantra. Kemudian mereka biasanya membekalkan jimat dalam pengobatannya itu untuk pasien, apakah dipakai di badan pasien atau diletakkan di rumahnya atau di tempat usahanya. Jimat yang dibekalkan kepada pasien itu susunannya seperti huruf atau ayat Al-Quran. Nah tadi itu kan mantra atau jampi-jampi yang dituliskan, yang dibacakan, yang dihembuskan. Nah ini dituliskan. Kalau orang lihat tuh, oh ini Arab, tulisan Arab, oh ini Islam. Tapi bercampur dengan simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang aneh, ya, tidak dimengerti oleh orang. Ayat-ayat Al-Quran yang ada di jimat itu, yang mereka tulis itu, fungsinya ada 2. Pertama, melecehkan atau merendahkan Al-Quran agar dapat bantuan dari jin. Kayak tadi itu surah, penggalan ayat dari surah Yusuf digunakan untuk melet. Itu kan merendahkan Al-Quran. Al-Quran yang harusnya jadi petunjuk, kenapa jadi untuk melet perempuan? Kan? Yang kedua, untuk menipu pasien. Nah, karena itu kan kesannya Islam. Jadi pasien itu tidak curiga, oh ini Islam ini gitu. Padahal itu ilmu sihir. Oke, pemirsa, semoga setelah menonton penjelasan dalam video ini, Anda jadi tahu dan bisa menghindari tukang sihir yang ada di sekitar Anda. Ya, sekali lagi, orang seperti ini ya, tukang-tukang sihir ini banyak sekali tersebar di lingkungan kita, di negara kita, di kota, di desa, di komplek perumahan kita mungkin, ya, orang-orang yang kita kenal, atau mungkin salah satu dari keluarga kita adalah mereka. Gelarnya bisa tadi itu, ada yang gelar Islami, ada yang gelar yang tidak Islami. Di masyarakat mereka dikenal sebagai tokoh masyarakat mungkin, atau orang yang penting, tapi ternyata hakikatnya mereka adalah tukang sihir ya. Hati-hati ya, hati-hati dalam berobat, hati-hati dalam bertanya. Kenali tadi itu tanda-tandanya yang tadi sudah saya sebutkan. Ketika masuk ke rumahnya, ke tempat prakteknya, atau ketika ngobrol dengan dia, kesannya itu yang pertama sekali itu ya, kesannya itu dia tuh kayak tahu perkara gaib. Itu aja, itu patokan pertama. Kayaknya dia tuh tahu perkara gaib, bisa tembus pandang, bisa ngeliat jin, bisa nerawang, seperti tahu perkara gaib. Itulah dia. Biasanya itu dia bisa begitu karena dia ada khodam dari bangsa jin. Itu mereka itu yang memberikan informasi kepada orang tersebut. Nah,
Jadi kalau Anda bertemu orang yang punya kemampuan seperti itu atau mengklaim dirinya punya kemampuan seperti itu, Anda harus curiga ya, harus aware maksudnya. Bukan kita suudzon sih. Kita harus waspada. Orang ini bisa nerawang, orang ini bisa tahu gaib, seolah-olah tahu gaib. Mungkin dia punya kemampuan lebih dari itu. Nah, itu maksud saya. Mungkin dia bisa menyihir. Mungkin dia bisa melakukan ilmu sihir. Nah, itu ya. Insya Allah di video lainnya akan saya jelaskan tentang bahaya berobat kepada tukang sihir nanti ya. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan saya. Kemudian tak lupa ucapan terima kasih saya aturkan kepada para members channel ini. Terima kasih sudah menjadi member, karena dengan menjadi member berarti Anda sudah berkontribusi untuk saya secara langsung ya. Jazakumullah khairan. Untuk pasien-pasien yang ingin berkonsultasi maupun berobat, silakan langsung chat ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Langsung chat saja ya. Tidak usah DM di Instagram, tidak usah Messenger, Facebook. Langsung ini melalui WhatsApp ya. Semua konsultasi maupun pengobatan dengan saya melalui chat ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Oke, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.